Pertama kita lihat kasusnya. Kalau perceraian, hak asuh anak di bawah 12 tahun, otomatis ikut ibunya. Namanya belum mumayyiz, harus ikut ibunya. Tapi kalau misalnya pengen ikut bapaknya, itu nanti dihadirkan di persidangan. Pada saat anak usia di atas 12 tahun akan memilih ibunya atau bapaknya. Kalau mengikuti hukum Islam itu hampir sama, atau hukum waris itu hampir sama. Anak itu yang berhak mengasuh siapa? Pertama adalah laki-laki dulu. Mengikutnya adalah ke nasabnya. Nasab itu adalah laki-laki. Orang tuanya laki-laki yang meninggal tadi itu punya orang tua nggak? Katakanlah masih ada bapaknya. Yang berhak adalah bapaknya, bukan orang tua dari perempuan. Karena selalu mengikuti nasabnya anak itu. Nasabnya siapa, baru akan ikut. Termasuk terkait dengan hak asuh anak. Bila orang tuanya dua-duanya meninggal. Di kasus kemarin yang di Jombang, ada artis yang meninggal tersebut, yang berhak mendapatkan hak asuh anaknya adalah laki-laki, bapaknya yang laki-laki, jadi bapaknya Bibi, karena nasabnya ke bibinya, bukan ke Vanessa. Jadi yang berhak sebenarnya tanpa melewati proses persidangan pun, sebenarnya yang berhak adalah bapaknya Bibi, bukan orang tuanya Vanessa. Tanpa mengajukan gugatan hak asuh anak pun, semestinya kalau semuanya mengerti, itu otomatis larinya ke orang tuanya laki-laki, semestinya. Tapi kalau mau diperkuat dengan putusan majelis hakim, putusan yang berkekuatan hukum tetap, putusan yang final and binding, tanpa ada upaya hukum lainnya, ya sah-sah saja, berarti lebih kuat lagi. Anak itu bukan melulu karena kesadaran, tapi karena putusan majelis, hak asuh anaknya menjadi milik si A dan si B. Jadi putusan majelis hakim lebih kuat dibanding kekeluargaan tadi. Tinggal ada yang melakukan upaya hukum nggak? Melakukan perlawanan nggak? Banding nggak? Atau kasasi nggak? Atau PK nggak? Tapi hakim pasti akan memutuskan anak tersebut lari ke nasabnya dulu. Kalau memang bapaknya meninggal, lari ke dia punya kakak nggak yang laki-laki? Atau punya adik yang laki-laki nggak? Nah itu ke sana. Kalau itu semuanya nggak ada, baru lari ke perempuan. Tadi saya sampaikan Indonesia menganut Eropa Continental Justice System. Ada sidang gugatan, ada jawaban, ada replik, duplik, ada pembuktian, ada saksi, saksi ahli, ada kesimpulan, ada majelis hakim. Minimal itu 8 minggu kalau setiap minggu sidang. Tapi kalau misalnya sidangnya tiap 2 minggu, bisa-bisa 4 bulan, bisa 5 bulan, bisa 6 bulan, bahkan bisa sampai 2 tahun. Karena beberapa kasus perdata itu selesai di tingkat pertama saja bisa 2 tahun. Kenapa tidak menggunakan jalur silaturahmi, jalur rekonsiliasi, jalur kekeluargaan, tidak melibatkan para majelis hakim, tidak melibatkan sistem hukum yang ada di Indonesia. Bikin perjanjian kesepakatan, itu adalah dasar perjanjian para pihak terkait dengan hak asuh anak tersebut. Tapi kalau sudah masuk persidangan, ya harus dihadapi, jangan tidak hadir. Karena akan menimbulkan putusan majelis hakim first take, artinya putusan tanpa kehadiran tergugat, berarti tergugat menerima. Karena siapa yang menggugat, dia harus mendalilkan dan harus membuktikan. Upaya hukum, upaya non-hukum hanya sebagai upaya saja. Kenapa tidak dilakukan upaya mediasi terlebih dahulu, upaya kesepakatan terlebih dahulu? Kenapa langsung melakukan upaya di sebuah pengadilan? Seyogyanya kalau mereka memiliki atau mengerti hukum atau memiliki kuasa hukum, itu lebih baik di luar persidangan. Itu lebih cepat dibanding kalau proses hukum yang membutuhkan waktu. Kalau ini nggak puas, banding kasasi PK, kapan selesainya? Jadi saran saya adalah upayakan non hukum lebih baik. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng.